Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Umum ingin mempresentasikan tentang pengantar filsafat umum, yaitu 1. Definisi filsafat umum, yang kedua latar belakang timbulnya filsafat umum, yang ketiga objek kajian filsafat umum, yang keempat ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yang kelima kegunaan atau manfaat dari belajar filsafat umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat umum. Filsafat termasuk ilmu pengetahuan yang paling luas cangkupannya. Karena itu, titik tolak untuk memahami dan mengerti filsafat adalah meninjau dari segi etimologis. Tinjauan secara etimologis adalah membahas suatu istilah atau kata dari segi asal-usul itu. Dan yang pertama adalah dari segi etimologi. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padan kata. Yang pertama, falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan filosofi dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Perancis. Istilah filsafat mengacu pada kata philen dan sophos, artinya adalah mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Dan filsafat yang mengacu pada philos dan sophia artinya adalah teman kebijaksanaan atau kebijaksanaan dimaksud sebagai kata benda. Kemudian yang kedua adalah filsafat sebagai suatu sikap. Filsafat adalah sikap terhadap kehidupan alam semesta. Sikap dewasa filsafat adalah sikap menyelidiki secara kritis, terbuka, toleransi, dan selalu bersedia meninjau suatu problem dari semua sudut pandang. Dan yang ketiga adalah filsafat sebagai sebuah metode. Filsafat sebagai metode artinya sebagai cara berpikir secara reflektif atau mendalam. Penyelidikan yang menggunakan alasan serta berpikir secara hati-hati dan teliti, berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas. Metode berpikir semacam itu bersifat inklusif atau mencakup secara luas dan sinoptik atau secara garis besar. Kemudian yang keempat adalah filsafat sebagai kelompok persoalan. Banyak persoalan abadi atau perennial problem yang dihadapi manusia dan para filsuf berusaha memikirkan dan menjawabnya. Yang kelima adalah filsafat sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah. Kebanyakan filsuf memakai metode analisis untuk menjelaskan arti suatu istilah dan pemakaian bahasa. Beberapa filsuf mengatakan bahwa analisis tentang arti bahasa merupakan konsep pokok filsafat dan tugas analisis konsep sebagai suatu fungsi filsafat. Tujuan filsafat menyingkirkan keburukan-keburukan dengan cara menjelaskan arti pengetahuan dan baik dalam hari. Berkaitan dengan ilmu, maka filsafat mempelajari arti-arti dan menentukan hubungan-hubungan di antara konsep-konsep dasar yang dipakai setiap ilmu. Misalnya, ilmu kimia, konsep dasarnya adalah substansi atau kefilsafatan bersifat umum dan tidak berhenti pada cakupan khusus saja. Dan yang terakhir adalah filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Maksudnya adalah filsafat coba menggabungkan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai ilmu dan pengalaman manusia menjadi satu pandangan dunia yang konsisten. Para filsuf berhasrat meninjau kehidupan tidak dengan sudut pandang yang khusus seperti seorang ilmuwan. Latar belakang timbulnya filsafat. 1. Filsafat timbul karena ketidakpercayaan sebagian seseorang akan dongeng dan tahayul, dan sebagian dari mereka memiliki pikiran kritis untuk mengetahui kenyataan dongeng dan tahayul. Yang kedua, rahasia keindahan alam pada malam hari yang menimbulkan keingintahuan. Yang ketiga, kegelisahan yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan pikiran bekerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat timbul karena adanya keingintahuan. Jadi kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi pembahasan tentang objek material dan objek formal. Objek material ya ini sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran atau Gegenstand. Suatu hal yang diselidiki atau suatu hal yang perlu dipelajari. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, maupun hal-hal abstrak lainnya seperti ide-ide, nilai-nilai, dan kerohanian. Lalu ada juga objek
objek formal, yaitu cara memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip yang digunakan. Satu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda. Istilah objek material sering disamakan atau dianggap sama dengan pokok persoalan. Pokok persoalan ini perlu dibedakan. Ada dua arti. Arti pertama yaitu pokok persoalan dapat dimaksudkan sebagai bidang khusus dari penyelidik faktual. Misalnya, penelitian tentang atom termasuk bidang fisika, penelitian tentang klorofil termasuk bidang biokimia, penelitian tentang bawah sadar termasuk bidang psikologi. Dan arti yang kedua yaitu sebagai suatu kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan. Autonomi dan fisiologi keduanya bertalian dengan struktur tubuh. Kalau autonomi mempelajari strukturnya, sedangkan fisiologi mempelajari fungsinya. Kedua ilmu tersebut bisa dikatakan sama namun dapat dikatakan berbeda. Jika autonomi mempelajari tubuh dalam aspek statis, sedangkan fisiologi mempelajari tubuh alam yang aspeknya dinamis. Yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah cara memandang atau meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip yang digunakannya. Objek material dan objek formal ada perbedaan antara filsafat dengan ilmu yang bukan filsafat, antara ilmu yang satu dengan yang lain. Para ilmuwan yang ahli di bidang disiplin ilmu tertentu mengarahkan perhatiannya pada salah satu aspek dari objek materialnya. Disiplin khusus ruang lingkupnya, artinya bidang sasaran yang tidak mencakup bidang lain yang bukan wewenangnya. Setiap bidang ilmu menggarap atau mengarah pada coupling masing-masing. Mereka tidak begitu peduli dengan coupling ilmu yang lain. Jadi ini disebut otoritas dan otonomi atau kemandirian keilmuan, yaitu wewenang yang dimiliki seseorang ilmuwan untuk mengembangkan disiplin ilmunya tanpa campur tangan dari. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu satu radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, universal, yaitu menyangkut pengalaman umum manusia. Yang ketiga, konseptual atau hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat, koheren dan konsisten, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis dan tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima, sistematik, yaitu saling berhubungan secara teratur. Yang keenam, komprehensif atau menyangkup keseluruhan. Yang ketujuh, bebas, yaitu sampai batas-batas yang luas. Yang kedelapan, bertanggung jawab, yang artinya bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Yang kelima yaitu manfaat atau kegunaan studi filsafat. 1. Filsafat dapat membantu untuk memperluas pandangan calon sarjana. Kedua, filsafat dapat membantu mahasiswa belajar berpikir kritis dan menganalisis masalah dengan tajam. Yang ketiga, filsafat membuat pemikiran akan terasa sekaligus pengungkapannya akan menjadi runcing. Yang keempat, mengerti lebih dalam dunia di mana kita hidup dan memperoleh prinsip moral sarjana untuk menjalankan profesi kita nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.